Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada awal pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita, mengarahkan kehidupan kita untuk selalu sesuai dengan keinginan Tuhan, dan kita akan menjalannya penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, ulang hamulu patuak ka pamimpinmu, nadung pasahat kon jamita nasian debata tuhamu. Paligiligi hamu masongon dia pardalanan ningul nialai, lopus mate jana hapur saya muma debata sohon hapur saya nialai di debata. Dalam bahasa Indonesia, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang berbagai cara untuk menjadi hidup di dalam firman. Yang pertama oleh karena melihat ciptaan. Yang kedua oleh karena penyampaian firman. Dan yang ketiga oleh karena firman itu sendiri. Dalam firman Tuhan kali ini kita mau diingatkan bahwa pertumbuhan iman adalah karena ada yang memberitakan, yaitu para pemberita firman itu sendiri. Ketika kita mengatakan hidup oleh karena percaya oleh karena ada pemberita, maka yang perlu untuk kita hidupi adalah ingatlah para pemimpin-pemimpin kami. Artinya, setiap orang harus mengingat bagaimana dia dibentuk secara imannya. Dengan mengingat itu, maka kita juga akan meneladani orang yang sudah menyatakan dan memberitakan firman itu dalam kehidupan. Artinya, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang selalu meneladani firman Tuhan dan meneladani orang yang memberitakan firman. Kenapa demikian? Karena sangat jelas di dalam firman Tuhan kali ini, lihatlah pada akhir hidup mereka dan teladanilah hidupnya. Artinya pada waktu manusia sudah mengakhiri hidupnya, pada saat itulah kita akan menjadi teringat bagaimana firman itu menjadi menyatu di dalam kehidupan, dan segala apa yang dia katakan merupakan sebuah implementasi daripada perilaku-perilaku. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya masa kini, perlu kita hidup di dalam keteladanan. Ketika kita sebagai pemberita firman, kita harus menyadari bahwa orang lain melihat kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, haruslah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Karena kita tahu dan kita sadar bahwa kehidupan kita adalah menjadi khotbah yang hidup, dan orang lain akan melihat bagaimana kita menghidupi firman. Dan yang kedua, kalau kita adalah sebagai orang yang mengikuti dan mendengarkan firman, kita harus juga mendoakan orang-orang pemberita firman. Karena apa? Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hal yang terjadi di luar dugaan dan pikiran kita. Namun mereka tetap teguh, tetap melakukan apa yang terbaik untuk menjadi firman itu menjadi nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengingatkan, sebagai pemberita, jadilah teladan dalam kehidupanmu. Sebagai pendengar firman, hidupilah firman itu, dan jadikanlah, doakanlah orang pemberita firman, sehingga mereka kuat dan mampu menyampaikan firman itu, dan kuasa Allah semakin nyata dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita beriman oleh karena mendengarkan firman, dan ketika kita menerima firman oleh karena ada yang memberitakan, jadikan hidup sebagai pemberita, dan jadikan hidup kita sebagai pendoa, dan menjadi orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami, mengajak kami untuk menghidupi firman.
Jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.